Will you go to the World Cup, Pascal? Of course. Oh, lovely. Pascal, will you join Indonesia, Pascal? Yes, he needs to. Huh? Yeah? We're going to the World Cup 2030. What do you think, Pascal? What do I think? Thank you, Joe. Thank you. What do you think, Pascal? No Piro, no party. That's why I had to get the Joe Piro. Thank you, Pascal. Will you go to the World Cup, Pascal? Of course. Oh, lovely. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction soal sepak bola Indonesia. Dan kali ini ada berita yang cukup heboh tentang Pascal Struijk, di mana ada salah satu video yang beredar di media sosial. Di sana ada supporter yang bertanya kepada Pascal Struijk. Dia bilang apakah Pascal mau gabung atau join dengan timnas Indonesia dan 2030 akan ke Piala Dunia. Jawaban dari Pascal Struijk itu mengejutkan. Dia jawab apa? Of course. Apakah jawaban dari Pascal Struijk ini menandakan bahwa dia akan segera bergabung dengan timnas Indonesia, atau justru hanya gimmick saja, atau hanya ya angin lalu lah? Dan seperti apa tanggapan dan reaksi dari netizen? Mari kita simak sama-sama. Let's go. John Herdman akhirnya bicara soal target timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Oke. Menariknya, pelatih Garuda itu memilih tidak terlalu memikirkan gelar juara. Herdman justru ingin timnas fokus menjalani satu pertandingan demi satu pertandingan. Nah, itu yang betul. Menurutnya, proses lebih penting daripada terlalu cepat membicarakan trofi. Indonesia sendiri akan memulai perjuangan melawan Kamboja pada 27 Juli. Setelah itu, Garuda harus menghadapi Brunei atau Timor Leste, Vietnam, dan Singapura di grup A. Meski Indonesia belum pernah juara, Herdman tetap yakin timnya bisa berkembang lewat setiap laga. Kini, pertanyaannya, apakah pendekatan seperti ini cukup untuk membawa Indonesia juara? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Oke, jadi kalau kita lihat pendekatannya John Herdman memang agak sedikit menarik. Kenapa? Karena dia tidak terlalu fokus untuk juara. Dan jangan terlalu berpikir soal pialanya. Nah, menurut saya ini bagus. Kenapa? Supaya pemain-pemain timnas itu tidak terlalu jumawa untuk mengejar piala. Mereka tuh harus fokus bagaimana memenangkan pertandingan setiap kali mereka itu bermain. Dan itulah yang dilakukan sama John Herdman. Dia tidak mau anak-anak timnas Indonesia fokus ke pialanya, tapi fokus pertandingan per pertandingan. Bagaimana caranya bisa mengalahkan lawan di setiap pertandingan. Nah, itu yang penting. Walaupun kita belum pernah juara AFF, tapi kalau kita lihat dari cara atau pendekatan John Herdman kepada timnas Indonesia, kepada pemain-pemainnya, sepertinya Piala AFF bukan sesuatu yang sangat penting bagi John Herdman. John Herdman melihat Piala AFF sebagai ajang untuk uji coba bagaimana sih pemain-pemain timnas ini ketika turun di turnamen resmi seperti Piala AFF. Nah, kalau kita bisa memenangkan pertandingan dan setiap pertandingan kita selalu menang, ya tidak menutup kemungkinan kita akan bisa juara Piala AFF. Betul yang dibilang sama Herdman, jangan pikir pialanya dulu, tapi fokus ke satu pertandingan. Bisa tidak menang di satu pertandingan itu. Kalau bisa menang di setiap pertandingan, pastinya akan juara. Dan itulah yang timnas Indonesia butuhkan, fokus ke satu pertandingan. Keren kita punya head coach ini, teman-teman. Dia lahir di Belanda, tumbuh di Belanda, tapi setiap kali lagu Indonesia Raya berkumandang, tangannya di dada dan matanya berkaca-kaca. Ceritanya dimulai dari seorang anak di Makassar, 1948. Namanya Ferdinand Rudolf Hapner. Dia meninggalkan Indonesia, pindah ke Belanda, membangun hidup baru. Tapi darah Makassar tidak pernah hilang. Cucunya lahir di Den Bosch, Justin Quincy Hapner. Keluarga besarnya masih di Indonesia. Justin tumbuh 12.000 km dari tanah kakeknya, tapi cerita tentang Indonesia selalu ada di rumahnya. 2022, Shin Taeyong menelpon, mau bela Indonesia, dan untuk pertama kalinya, Justin merasa dipanggil pulang. 6 Desember 2023, Jakarta, Justin mengangkat tangan, mengucapkan sumpah setia, resmi jadi anak Indonesia. Oke, jadi Justin Hapner ini sekarang menjadi salah satu bek andalannya timnas Indonesia, dan dia dikenal dengan istilah El Preman atau premannya timnas Indonesia. Kenapa? Karena setiap kali Justin Hapner itu dipercaya sebagai starter, mau itu dia cadangan, kalau dia dikasih kesempatan bermain, lawannya pasti dia sikat. Mau bola ke, mau kepala orang ke, pasti dia sikat.
Dan memang kehadiran Justin Hapner di lini pertahanan timnas Indonesia sangat-sangat membantu timnas Indonesia, sangat-sangat, dan membuat pertahanan kita itu kokoh, membuat pertahanan kita tuh solid. Duet dengan Rido ditambah dengan Jay, Verdong, Kevin Dix, Saint Patinama, Sandy Walsh di belakang. Justin Hapner tetap menunjukkan bahwa dia layak menjadi pilihan utama. Dan inilah yang buat setiap pelatih yang datang tidak pernah mengalpakan, tidak pernah membuang Justin Hapner. Selalu Justin masuk dalam daftar susunan pemain. Walaupun tidak dimainkan secara keseluruhan pertandingan main starter, tapi dia bisa masuk dari bangku cadangan. Dan ketika dikasih kesempatan, dia membuktikan bahwa Justin Hapner layak mendapat menit bermain di timnas Indonesia. Dan keren sekali kita punya pemain-pemain keturunan. Dan ya kalau mau dilihat memang ya, mereka punya darah Indonesia itu sah. Tidak seperti negara tetangga yang buat-buat, yang ya boleh dibilang rekayasa. Mereka ini punya darah Indonesia itu jelas. Ayah mereka atau nenek mereka, ibu mereka itu ada yang dari Indonesia. Artinya pernah lahir di Indonesia dan punya darah Indonesia. Itulah yang keren dari pemain-pemain keturunan kita. Dan mereka mau bela timnas Indonesia, kita harus bersyukur. Dengan hadirnya mereka, timnas kita punya warna tersendiri. Keren. Pascal Struijk bilang tentu saja buat timnas Indonesia, tapi kenapa fans malah makin bingung? Back Leeds United ini viral setelah ditanya soal peluang membela Garuda dan menjawab spontan saat ditodong fans di Inggris. Padahal sebelumnya ia pernah mengatakan Indonesia bukan pilihan dan lebih fokus ke timnas Belanda, membuat publik semakin bingung. Pascal Oke, wajar ya kalau publik Indonesia itu bingung. Kenapa sih dia jawab of course? Ya kita tidak tahu ya, of course itu dalam artian apa? Apakah dia mau gabung Indonesia atau menjawab pertanyaan yang lain gitu? Karena di situ kalau kita lihat videonya itu bukan hanya satu orang, tapi ada beberapa orang yang mencoba bertanya ke Pascal Struijk. Nah, kembali lagi, Pascal Struijk apakah mau bela Indonesia? Kita belum tahu. Sampai dengan saat ini kita belum tahu apakah dia sudah memutuskan untuk membela Indonesia atau tidak. Tapi dia pernah buat statement bahwa Indonesia bukan pilihan utama. Wajar dong. Dia main di Liga Inggris, ya bisa bela Belgia dan juga Belanda. Indonesia pasti akan jadi opsi ketiga, mungkin bahkan tidak ada di opsinya. Ya tapi ketika Belgia dan juga Belanda mengumumkan skuad mereka untuk main di Piala Dunia, nama si Pascal Struijk tidak ada. Mau itu di timnas Belanda atau timnas Belgia, tidak ada namanya. Jadi opsi terakhir kalau dia mau main untuk timnas harusnya di Indonesia. Indonesia punya prospek ke depan tuh luar biasa, dan kita akan main di Piala Asia. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga akan main di kualifikasi Piala Dunia dan kemungkinan besar akan lolos juga ke Piala Dunia. Kalau Pascal jadi join dengan timnas Indonesia, ya dia akan menjadi salah satu back yang menurut saya luar biasa. Akan duet dengan Jay Itzes, duet dengan Rido, Justin Hapner, Verdong, Kevin Dix. Oh, kita punya lini belakang akan semakin kuat kalau Pascal Struijk mau gabung dengan timnas Indonesia. Nah, kemarin ada fans yang tanya, kamu mau join dengan timnas Indonesia dan kita pergi ke Piala Dunia? Dan jawab tentu saja, of course. Kita tidak tahu of course itu apakah dia mau join atau tidak. Tapi kalau kita bisa berspekulasi dan berandai-andai, ya mungkin Pascal Struijk dalam waktu dekat akan dinaturalisasi. Karena kabarnya ada 6 pemain yang sudah dipantau oleh John Herdman. Tapi kan masih misteri semuanya. Biasanya PSSI itu kasih kejutan kayak kita. Tapi kita tunggu saja gebrakan dari Pascal Struijk dan juga PSSI, teman-teman. Tunggu saja. Calon mesin gol timnas Indonesia, Mitchell Baker siap jadi andalan baru Garuda. Nama striker muda keturunan Indonesia, Mitchell Lee Baker, mulai ramai dikaitkan dengan rencana naturalisasi timnas Indonesia jelang Piala Asia 2027. Penyerang berusia 19 tahun itu mencuri perhatian setelah dipilih Colorado Rapids pada urutan ke-10 MLS Super Draft 2026. Kabar ini semakin menguat setelah staf khusus Menteri Hukum RI Nur Korompot memberi sinyal melalui media sosial bahwa Baker berpotensi memperkuat skuad muda Garuda. Dilansir dari TV One, pemain berdarah Indonesia dari garis ibu tersebut disebut masuk radar untuk proyek jangka panjang timnas Indonesia.
Baker dikenal sebagai striker dengan postur ideal mencapai 196 cm. Hampir 2 meter, Saat Pak. membela Georgetown University di kompetisi NCAA musim 2025, ia tampil tajam dengan torehan 14 gol dan 3 assist dari 21 pertandingan. Catatan itu membuatnya masuk jajaran pemain terbaik Big East sekaligus semifinalis MHA Hermann Trophy. Sebelum bersinar di Amerika Serikat, Baker juga memiliki rekam jejak impresif di Australia bersama Melbourne Victory Academy. Ia bahkan pernah mencatat lebih dari 140 gol saat bermain di level sekolah dan akademi muda. Oke, kalau memang catatannya seperti ini, tidak ada alasan untuk tidak naturalisasi pemain ini. Harusnya PSSI dalam waktu dekat naturalisasi pemain ini, dan dia bisa membantu lini serang timnas Indonesia. Karena sejujurnya timnas Indonesia itu butuh pemain yang berada di lini serang dan juga lini tengah untuk mengcover oleh Romeni dan Tom Haye. Tapi kalau pemain ini punya catatan yang luar biasa, si Mitchell Baker ini harusnya dia dinaturalisasi secepat mungkin, harus dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia, mau di kelompok umur atau bisa jadi di senior. Harusnya jangan lama-lama, apalagi dia eligible membela timnas Indonesia. Harusnya sesegera mungkin dong. Kita butuh striker, bro. Sangat-sangat butuh striker malah. Nama Pascal Struijk kembali jadi sorotan publik Indonesia. Oke. Respons ramahnya di video TikTok sempat memunculkan harapan besar di kalangan fans Garuda. Namun, harapan itu langsung pupus setelah bek Leeds United tersebut memberikan klarifikasi tegas dalam wawancara eksklusif bersama media asing Dutsok Soccer-Citer. Dengan pernyataan yang lugas, ex-pemain muda Ajax itu menutup spekulasi soal peluang membela timnas Indonesia. Tapi tidak, Indonesia bukanlah sebuah pilihan, tegas Pascal Struijk. Ucapan tersebut sontak menjadi pukulan bagi para pendukung timnas Indonesia yang sebelumnya berharap sang bek bisa memperkuat skuad Garuda di masa depan. Ya mungkin alot ya sekarang, mungkin masih tidak mau memilih timnas Indonesia. Ya alasannya menurut saya sangat masuk akal, masih menunggu Belanda dan juga Belgia. Wajar sih, kenapa? Karena dia main di Liga Inggris, kaptennya Leeds, kemudian selalu menjadi pilihan utamanya Leeds United. Jadi wajar Indonesia tidak masuk daftar atau list pilihan dia sebagai timnas yang harus dia perkuat. Oke? Nah tapi kalau ini terus-menerus terjadi dan dia tidak dipanggil oleh Belanda dan juga Belgia, ya opsi terakhir kalau mau main di timnas, kalau mau membela satu negara, ya Indonesia. Harusnya Pascal Struijk membela Indonesia. Karena sekali lagi untuk pemanggilan timnas, bukan pemanggilan tapi pengumuman dari timnas Belanda bahkan Belgia itu tidak ada nama Pascal Struijk di situ. Tapi kita tidak tahu opsi terakhirnya seperti apa, kita tidak tahu ya. Tapi yang pasti kalau dua negara ini tidak memusingkan dan tidak memilih Pascal Struijk, maka Indonesia lah seharusnya yang menjadi opsi terakhirnya Pascal Struijk kalau dia mau bela timnas. Selagi usianya masih produktif. Kalau besok-besok usianya sudah tidak produktif lagi, saya pikir ya Indonesia juga tidak mau panggil dia, tidak mau pakai dia. Toh kita punya pemain keturunan itu masih banyak yang usianya masih muda. Nah Pascal Struijk harus pikir itu sebenarnya. Kalau dia mau bela timnas Indonesia, pastinya dia akan jadi pemain, mungkin pemain andalannya timnas. Dan mungkin dia akan menjadi orang Indonesia pertama yang menjadi kapten di Leeds Indonesia. Leeds United yang bermain di Liga Inggris. Tapi sekarang kan kita tidak tahu nih dia akan kemana gitu kan. Apakah ke Belanda, Belgia atau Indonesia. Tapi dua negara yang saya sebutkan tadi, Belanda dan Belgia, itu tidak mau panggil Pascal. Harusnya Indonesia jadi opsi terakhir. Seharusnya. Sepak bola Indonesia pernah melahirkan seorang striker yang tidak hanya ditakuti karena ketajamannya, tetapi Rocky juga Putirai. dicintai karena gaya nyentriknya yang mendahului zaman. Dengan sepatu berbeda warna dan gaya rambut yang selalu berganti, ia adalah predator sejati yang mengukir sejarah hingga ke luar negeri. Inilah kisah sang legenda, Rocky Putirai. Lahir di Ambon pada 10 Juni 1970, Rocky mengawali dan menghabiskan sebagian besar karier profesionalnya bersama Arseto Solo sejak 1987 hingga 1999. Disinilah bakatnya meledak, membawa Arseto juara Galatama sekaligus mengantarkan dirinya ke timnas Indonesia untuk meraih medali emas ikonik SEA Games 1991. Ketajamannya kemudian membawa Rocky hijrah ke Persija Jakarta pada 1999, sebelum akhirnya ia membuat keputusan besar untuk merantau ke Eropa dengan status pinjaman di klub top Republik Ceko, Dukla Prague. Rocky Putirai, salah satu legenda hidup
timnas Indonesia atau sepak bola Indonesia. Dan ya, Rocky menjadi salah satu idola untuk anak-anak tahun 90-an lah, dengan Boa Salosa. Pemain-pemain Indonesia Timur ini tidak ada yang gagal, semuanya berhasil, termasuk Rocky Putirai yang sekarang menjadi legenda lah untuk timnas Indonesia. Nah, kita harap ada anak-anak Indonesia yang ke depannya skillnya atau talentanya itu sama dengan Rocky Putirai atau sama dengan Boa Salosa. Kalau dulu kita punya Boas, kita punya Rocky Putirai, maka sekarang mungkin kita punya Ole Romeni, kita punya Marcelino Ferdinand. Tapi sekali lagi, secara kualitas saya pikir Boa Salosa, Rocky Putirai masih di atas rata-rata. Yang mereka sudah membuktikan ketika mereka dipanggil ke timnas, luar biasa lah sumbangsi mereka untuk timnas Indonesia. Dan ya, kita harap pemain-pemain Indonesia ke depannya samalah dengan Rocky Putirai, atau setidaknya mendekati Rocky Putirai atau Boa Salosa lah. Ya, jadi kita bisa lihat talenta-talenta muda kita, pemain-pemain lokal kita itu bisa berjaya di timnas. Dan kalau ada pemain yang seperti Rocky Putirai, ya saya pikir kita punya mesin gol yang luar biasa dan mungkin kita tidak perlu naturalisasi lagi. Tapi sayangnya untuk sekarang belum ada, dan kita hanya mengharapkan Ole Romeni di depan. Kita hanya mengharapkan beliau. Tapi saya yakin timnas Indonesia akan punya masa depan yang cerah, dan kita harus yakin soal itu. Kita harus sepakat soal itu. Ya, karena PSSI, timnas Indonesia punya prospek yang luar biasa lah ke depan. Blueprintnya itu jelas, dan kita harus dukung itu. Ya, semoga ya akademi-akademi yang ada di Indonesia bisa melahirkan pemain-pemain yang ke depannya bisa berada di level internasional lah, level dunia lah. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Thank you bro.